Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kanal YouTube Edukasi Anak Indonesia. Kali ini saya akan meneruskan, yaitu membahas tentang raja-raja yang memerintah di Keraton Sumenep. Tempo hari sampai pada raja yang ketiga, yaitu Raja Arya Lembu Suranggana Danurwenda. Nah, Arya Lembu Suranggana Danurwenda ini punya putra, yaitu namanya Arya Arispati. Jadi beliau inilah yang kemudian menggantikan Adipati Danurwenda menjadi raja di Keraton Sumenep. Arya Arispati ini memerintah dari tahun 1311 sampai 1319 Masehi. Pada masa pemerintahannya, jadi tidak ada perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan ayah beliau, dan Keraton Sumenep tetap berada di Aing Nyor Tanjung Saronggi. Arya Arispati ini punya putra namanya Pangeran Joharsari. Jadi setelah Arya Arispati ini sepuh, kemudian beliau digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Joharsari. Pangeran Joharsari ini memerintah dari tahun 1319 sampai 1331 Masehi. Nah, pada pemerintahan Pangeran Joharsari inilah, menurut bukti-bukti sejarah, berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu hasil misalnya makam dan sebagainya, agama Islam sudah masuk di Sumenep. Buktinya yaitu bahwa makam beliau, makam Pangeran Joharsari ini sudah bercirikan Islam. Jadi makamnya beliau sudah bercirikan Islam, sehingga kemudian para ahli berpendapat bahwa pada zaman Pangeran Joharsari inilah agama Islam sudah masuk ke Kadipaten Sumenep. Nah, bagaimana ciri-ciri makam Islam? Biasanya di nisannya ada kaligrafi Allah, Muhammad, jadi 4 sahabat yang lain. Nah, makam Pangeran Joharsari ini ada di daerah Tanah Merah, yaitu Saronggi, Tanah Merah Saronggi, Sumenep. Keratonnya tetap masih ada di Aing Nyor, Saronggi. Jadi, nah, karena pada masa Pangeran Joharsari inilah ini sudah memeluk agama Islam, sebagai bukti contoh kepada para warganya, dia kemudian bergelar Panembahan Joharsari. Nah, pada zaman Panembahan Joharsari ini sekitar tahun 1330, yaitu menurut Babat Sumenep itu datang seorang mubaligh. Jadi namanya Rato Pandita. Tapi menurut versi Wali Songo, bahwa yang datang itu adalah Sayyid Ali Murtado, atau bergelar Sunan Lembayung Fadal. Sayyid Ali Murtado, Sunan Lembayung Fadal. Sayyid Ali Murtado ini adalah adik dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sayyid Ali Murtado ini berasal dari Campa. Jadi kita ketahui bahwa Raja Majapahit pada waktu itu, Brawijaya V, mempunyai salah satu permaisurinya. Permaisuri beliau berasal dari Campa. Namanya adalah
Amarawati. Jadi istri dari Prabu Brawijaya ini adalah Amarawati. Dan Amarawati ini ternyata punya kakak, namanya Chandrawati. Jadi Amarawati, istri dari Prabu Brawijaya, itu punya kakak namanya Chandrawati. Nah, Chandrawati inilah yang merupakan ibu dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sayyid Ali Murtado. Jadi Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado masih keponakan dari Dewi Amarawati dan keponakan juga dari Prabu Brawijaya. Sampainya Raden Rahmat dan Sayyid Ali Murtado itu ke Majapahit itu karena menyebarkan Islam ke Majapahit, karena pamannya yaitu Prabu Brawijaya V menjadi raja Majapahit. Maka berangkatlah. Jadi Sayyid Ali Murtado ini berangkat ke arah timur. Nah, Sayyid Ali Murtado ini kemudian sampai ke Pulau Sepudi. Maka di sana beliau mendirikan padukuhan dan menyebarkan Islam dari Pulau Sepudi. Sayyid Ali Murtado ini kuburannya ada di Pulau Sepudi atau dikenal dengan nama Astah Nyamplong. Terus Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado ini masih terhitung keponakan. Jadi misinya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Misinya untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian Sunan Ampel sendiri kemudian bergelar Raden Rahmat, itu kemudian menyebarkan Islam di Ampel atau di Surabaya. Jadi demikian dulu raja-raja yang memerintah setelah Arya Danurwenda, yaitu Pangeran Arya Arispati dan Pangeran Joharsari yang kemudian berubah menjadi Panembahan Joharsari. Demikian dulu pemirsa, atas segala kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.